Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pesugihan di Desaku. Cerita ini ditulis oleh Malik Ibnu Zaman. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Saya lahir dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah. Menurut rumor yang beredar, banyak orang di desa saya yang melakukan pesugihan. Saat itu, saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya di kelas 3, di ibu kota kecamatan. Ketika teman sebangku saya menanyakan, apakah benar bahwa di desa saya banyak orang yang melakukan pesugihan? Menurut orang yang memiliki mata batin, di desa kamu banyak orang melakukan pesugihan. Ketika malam hari, dari daerah yang tinggi, desamu tampak gelap gulita. Rumah-rumah gedongan terlihat tidak menyala lampunya. Hanya sedikit rumah yang tampak terang. Menurutmu bagaimana? Ujar teman saya. Mendapatkan pertanyaan tersebut, saya hanya diam. Sudah sering saya mendengar hal semacam itu. Bahkan rumor tersebut sudah ada sejak dulu. Tetapi jika dilihat dari kacamata ekonomi, wajar saja jika banyak orang kaya di desa saya. Sebab desa saya merupakan salah satu sentral ekonomi. Kakek buyut saya dikenal memiliki kemampuan sebagai tabib. Ia juga sering dimintai tolong untuk memindahkan hantu yang suka mengganggu. Setelah lulus SD, ibu saya diminta oleh kakek buyut untuk tinggal bersama dengannya, sekaligus melanjutkan ke SMP. Kakek saya yang saat itu ekonominya sedang sulit pun setuju dengan hal tersebut. Bukan berarti di rumah kakek buyut, ibu bisa bersantai riah. Ia banyak melakukan kegiatan domestik seperti mencuci pakaian, memasak, membuat air minum untuk tamu, menjemur biji kopi. Maka tidak mengherankan jika ibu mewarisi kemampuan milik kakek buyut dan nenek buyut. Suatu hari ibu sedang mencuci baju di sungai ditemani oleh kakek buyut. Lalu ibu bertanya, apakah benar di desa ini banyak orang melakukan pesugihan? Kakek pun menjawab iya. Lebih lanjut kakek buyut menceritakan pemandangan mata yang dilihatnya. Orang yang melakukan pesugihan di mata kakek buyut akan terlihat berbeda. Misalnya, orang melakukan pesugihan monyet, maka di mata kakek buyut, orang tersebut terlihat seperti monyet. Jika melakukan pesugihan ular, akan terlihat seperti ular. Begitu seterusnya. Menurut penuturan ibu, kakek buyut juga menceritakan bahwa ada satu weton atau hari istimewa. Weton tersebut tidak akan bisa melakukan pesugihan dan tidak akan bisa menjadi tumbal, yaitu weton Jumat. Perihal pemandangan mata yang dilihat oleh kakek buyut itu juga menjadi sebab mengapa hingga wafatnya tahun 2000 di Mekah, ketika melaksanakan ibadah haji, ia tidak pernah mau melaksanakan sholat Jumat di masjid desanya. Katanya ia melihat hal-hal aneh di beberapa bangunan masjid. Bangunan yang di dalamnya terdapat uang hasil pesugihan. Meskipun uang hasil pesugihan tersebut disumbangkan, pasti akan terlihat berbeda. Kondisi ekonomi keluarga saya itu belum stabil seperti sekarang. Baru stabil tak kala saya duduk di kelas 2 aliyah atau kelas 2 SMA. Alhasil ibu pun banting tulang bekerja menjadi buruh tani. Ayah saya bekerja di Jakarta, tetapi istilahnya ngerampah atau jarang mengirim uang. Beberapa tahun kemudian ayah mengakui kalau uang gajinya untuk orang tuanya. Masa-masa SMP bagi saya adalah masa terberat. Seringkali ibu tidak ada beras di rumah. Alhasil saya ikut makan di rumah adiknya ibu dan nenek dari pihak ibu. Pernah batuk kering selama berminggu-minggu. Boro-boro periksa, untuk beli obat pun tidak ada. Boro-boro untuk minjamkan keluarga ayah, yang ada malah dicaci maki. Meskipun begitu, setiap kali ibu mendapatkan gaji dari menjadi buruh tani, ia selalu membeli daging ayam di pasar. Suatu hari ketika sedang mengantri membeli,
ibu menemukan uang ratusan ribu di bawah lapak pedagang ayam tersebut. Kondisi uang tersebut masih baru dan wangi. Anehnya, pembeli yang lain tidak ada yang melihatnya. Oleh ibu, uang tersebut diserahkan ke pedagang ayam tersebut. Ternyata harga ayam naik Rp2.000. Terhubung ibu hanya membawa uang pas-pasan. Ibu ngutang dulu kepada pedagang ayam tersebut dan berjanji akan melunasinya besok. Malam harinya, ibu merasakan gelisah yang luar biasa. Tidak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, pedagang ayam tersebut datang, lalu berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menyerang ibu. Sosok tersebut tinggi besar, hitam, dan penuh bulu. Untungnya, ibu bisa selamat. Ia teringat doa yang diberikan oleh kakek. Keesokan harinya, ibu kembali pergi ke pasar dan melunasi hutangnya kemarin. Pedagang ayam tersebut seperti merasa khawatir. Mungkin khawatir kalau rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah, ibu mengatakan kepada saya, "Punya utang 2.000 saja, bisa sampai nyawa taruhannya." Sejak saat itu, ibu tidak pernah lagi membeli ayam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, kerabat pedagang ayam tersebut ada yang meninggal dan meninggalnya secara tidak wajar. 10 tahun setelah kejadian itu, salah seorang tukang bangunan yang bekerja pada pedagang tersebut menemui ibu untuk berobat. Saat itu, ibu sudah menjadi seorang tabib. Tukang bangunan tersebut lalu menceritakan apa yang dialaminya. Sama persis apa yang pernah dialami oleh ibu dulu. Waktu itu, ibu mendapatkan arisan. Saat itu, saya masih duduk di bangku SMP. Saat itu, ibu ingin membeli lemari panjang karena barang-barang di rumah berantakan. Maka, ibu memutuskan untuk membeli lemari tersebut. Sesampainya di toko furniture, ternyata uang ibu tidak cukup. Awalnya, ibu tidak akan membelinya, tetapi pemilik toko furniture memaksanya. Katanya, "Gak apa-apa, kurangnya bisa diangsur." Ibu pun berjanji akan melunasinya nanti ketika uang tabungan milik adik di sekolah dibuka. Ibu sebenarnya khawatir juga karena mendengar pengalaman dari orang-orang. Ibu pun berkata, "Jangan mendatangi ya Pak, pasti akan saya bayar jika tabungan di sekolah dibuka." Akan tetapi, hari tabungan dibuka, uang tabungan milik adik saya tidak dibagikan. Wali kelas mengatakan bahwa mereka yang nominal tabungannya besar akan dibagikan minggu depan. Ibu pun pulang dengan tangan kosong. Lalu ia mampir ke toko furniture dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Malam harinya, ibu gelisah tidak bisa tidur. Saya dan adik saya lalu disuruh tidur satu kamar. Sepanjang malam, ibu mengawasi kami. Ibu panik tak kalah melihat kami seperti orang yang tercekik. Dalam paniknya tersebut, datanglah pemilik toko furniture. Lalu langsung berubah menjadi tinggi besar dan penuh bulu. Ibu pun membaca doa. Makhluk tersebut pun hilang. Kemudian nafas kami pun menjadi normal. Keesokan harinya, ibu menceritakan hal tersebut pada adik nenek. Oleh adik nenek dipinjami uang. Diminta untuk segera melunasinya. Ketika melunasi uang tersebut, pemilik toko furniture menjadi salah tingkah. Dengan kata lain, malu. Apa yang dialami oleh ibu juga menimpa seorang dari desa sebelah. Sebut saja orang itu bernama Siti. Nah, Siti ini membeli lemari di toko furniture tersebut, tetapi uangnya kurang. Ia pun menjanjikan dalam beberapa bulan akan melunasinya. Namun hingga jatuh tempo, Siti tidak kunjung melunasinya. Bersamaan dengan itu, Kak Siti tersebut baru saja bercerai. Ia bersama anaknya pun tinggal bersama dengan Siti. Sebenarnya Siti ini khawatir sebab mendapatkan mimpi yang tidak mengenakan. Ia tidak mau untuk berbicara kepada siapa-siapa. Pada suatu malam, Suti tidur di kamar Siti, sementara Siti tidur di kamar belakang. Dini hari, Siti melihat penampakan tinggi besar dan penuh dengan bulu yang masuk ke dalam kamarnya yang ditiduri oleh Suti. Siti pun bergegas masuk ke kamar belakang.
ia tidak berani untuk menyelamatkan adiknya, sebab ia khawatir akan menjadi mangsa. Keesokan harinya, Suti ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tersebut. Beberapa hari kemudian, Siti mendengar suara dari dalam rumah. Suara tersebut adalah suara Suti. Ia menangis sekaligus menyalahkan adiknya, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun, tetapi kok malah dijadikan korban. Teman saya, seorang perempuan, hampir saja dijadikan tumbal oleh pemilik toko furniture tersebut. Rumahnya memang tidak jauh dari toko tersebut. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisinya pun menurun drastis. Akhirnya dibawalah teman saya ke salah satu seorang kiai. Ibu dari teman saya ini kemudian oleh kiai dibuka sedikit mata batinnya. Dalam penglihatannya, ia melihat siapa saja yang sudah dijadikan tumbal. Ternyata sudah banyak. Ada beberapa yang ia kenal, seperti tukang silok yang dulu meninggal mendadak. Kemudian ia juga melihat sepupu ibu saya. Untuk yang ini dia sedikit heran. Kok bisa? Karena seingat dirinya, sepupu ibu saya meninggal karena kecelakaan terjatuh dari angkot ketika hendak mendaftar SMA. Ibu teman saya ini pun menceritakan apa yang dilihatnya pada ibu saya. Lalu ibu menceritakan bahwa sepupunya sewaktu SMP selalu berangkat dan pulang lewat gang dekat toko furniture. Dengan kata lain, terkena pasangan. Salah seorang kerabat jauh penasaran. Ia masih satu buyut dengan ibu. Ia ingin membuktikan kebenaran hal tersebut. Pada malam tertentu yang dianggap wingit, ia mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja, orang-orang yang diduga memiliki pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan. Lain halnya dengan kerabat ibu. Salah seorang teman kakek lebih nekat lagi. Pada malam tertentu, ia mendatangi rumah yang diduga melakukan pesugihan. Mengintipnya dari jendela, pemandangan yang ia lihat sungguh mengagetkan. Pesugihannya macam-macam. Ada ular, buto ijo, kera, dan lain sebagainya. Waktu itu, ibu dimintai tolong untuk mengurut anak yang tangannya patah. Awalnya ibu menolak untuk diajak ke rumah orang tua si anak tersebut. Lebih baik datang saja ke rumah. Tetapi orang tua si anak tidak mau. Akhirnya dengan terpaksa, ibu datang ke rumah orang tersebut. Nah, begitu masuki pintu, ibu merasakan bahwa ada yang tidak enak. Seminep, kalau istilah orang Jawa. Sepanjang urut, ibu merasakan kehadiran monyet berseliweran. Malam harinya, ibu mengalami mimpi. Dalam mimpinya, bapak dari bocah yang diurut oleh ibu berubah menjadi monyet. Belum sempat melarak, ibu terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, ibu menceritakan mimpi tersebut kepada saya. Ibu mengatakan bahwa Sabtu depan kerabat dari orang tersebut akan meninggal. Dan benar saja, mertua dari orang tersebut meninggal. Ada kisah lainnya yang berkaitan dengan pesugihan di desa saya. Pada tahun 2021, rumah saya kedatangan tamu, kerabat dari ayah. Ia bekerja menjadi penggali pasir. Menurut rumor yang beredar, bos tempat kerabat ayah dikenal memiliki pesugihan. Dan banyak korbannya. Bahkan korbannya bukan hanya orang lain, tetapi juga keluarga adiknya. Dan itu membuat gempar pada masa itu. Ibu merasakan hal aneh pada kerabat ayah tersebut. Auranya negatif. Namun ibu tidak mau mengorek informasi lebih lanjut. Kerabat ayah tersebut menceritakan bahwa dirinya disayang oleh bosnya, sering dipinjami uang. Ibu cuma memperingatkan kepada kerabat ayah tersebut untuk berhati-hati. 1 bulan kemudian terdengar kabar bahwa kerabat ayah tersebut meninggal karena batu besar di lubang galian. Akhir tahun 2022, ibu kedatangan pasien. Ia sudah lama menderita sakit, namun ketika diperiksa ke dokter, tidak ada yang aneh. Dan anehnya, ketika berada di rumah sakit, sakitnya pun makin parah. Pasien tersebut ternyata bertetangga dengan bos yang saya ceritakan. Ibu menebak apakah pada hari-hari tertentu sering ada kembang melati di depan rumah. Dan beberapa kali di rumahnya kemasukan hewan melata. Pasien tersebut mengatakan iya. Ibu pun
menyarankan kepada pasien tersebut sebelum 40 hari harus sudah pindah rumah. Ia pun menuruti perkataan ibu, dan mereka sekarang tinggal bersama dengan anak sulungnya. Keesokan harinya, ibu hendak di pasar. Ibu hampir saja keserempet oleh bos tersebut. Padahal ibu jalannya sudah di pinggir. Menurut penuturan ibu, bos tersebut dari raut wajahnya menyimpan kemarahan kepada ibu. Ketika bukit di desa saya sedang bergeliat, banyak orang berkemah di tempat tersebut. Bos tersebut memanfaatkan momen tersebut. Ia menaruh sesuatu di trek untuk menuju bukit. Alhasil banyak kejadian di luar nalar. Mulai dari banyak orang kesurupan, tersesat, sampai penampakan. Sejak saat itu bukit tersebut menjadi sepi seperti dulu lagi. Kejadian ini terjadi sudah berpuluh tahun yang lalu. Dalpin namanya. Ia bekerja menjadi seorang petani. Ketika berangkat dan pulang dari sawah, ia selalu melewati sawah milik seorang pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Di suatu siang ketika pulang, ia melihat ular besar sekali, berwujud setengah ular, setengah manusia. Ia pun tersentak kaget. Tak kala ular tersebut berbalik badan menuju arahnya. Ditambah lagi kepalanya merupakan seorang yang selama ini ia kenal, yaitu pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Dalpin pun berhasil selamat sampai rumah. Di rumah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Istrinya pun memperingati kepada Dalpin untuk tidak pergi ke sawah. Tetapi siang harinya, tepatnya wayah tanggung, yaitu jam 11 siang, Dalpin malah menuju ke sawah. Hingga sore hari, Dalpin tidak kunjung pulang. Kemudian, orang beramai-ramai mencarinya. Tetapi di sawah tidak ada. Akhirnya, Dalpin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, tepat di pematang sawah milik pedagang. Kondisinya sangat tragis sekali. Sekujur tubuh hitam membiru. Pesan saya adalah, jangan sekali-sekali menyekutukan Tuhan. Tidak ada cara instan untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya ya berusaha dengan cara halal. Lebih baik sengsara di dunia daripada sengsara di akhirat. Sengsara di dunia tidak apa-apa dibandingkan sengsara di akhirat. Itulah tadi sebuah cerita tentang pesugihan di desaku. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.